Masini roha madihamu dohot dame nasian di batamata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan pagi yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020 yang tertulis dari Markus pasal 9 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nama jakon dak danak sada si songonon marhite hite guarhu audo najinakonna disi. Jala nama jakon au dada au najinakonnai namar suru audo ima sahatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia sering sekali tergoda untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang terdahulu, menjadi orang yang paling penting. Dengan harapan ketika dia menjadi yang terbesar, maka dia akan menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Semua mata akan tertuju kepada dirinya. Dan ada banyak orang yang akan datang kepadanya. Selain itu juga, orang yang paling penting tentu akan menikmati berbagai fasilitas di dalamnya. Oleh karena itulah, kalau kita melihat dalam nats ini bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ternyata juga pernah tergoda untuk menjadi yang terbesar. Mereka berselisih, mereka bertengkar, mempertengkarkan tentang siapa
yang terbesar dari antara mereka setelah Kristus. Itu menunjukkan bahwa murid-murid itu sendiri tidak memahami dengan baik apa arti menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Seperti yang kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak kecil dengan kepolosannya, di mana tidak pernah berpikir untuk menjadi yang terbesar. Karena ketika berpikir menjadi yang terbesar, bagaimana dia berupaya menyingkirkan orang lain supaya dia yang kelihatan, supaya dia yang diagungkan, dan supaya dia yang paling utama. Tapi lihatlah, anak-anak dengan kepolosannya, mereka tidak pernah berpikir memiliki ambisi menjadi yang terbesar, sehingga dengan demikian menjegal atau menjatuhkan sesamanya atau menjatuhkan teman-temannya. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, ketika yang mau menjadi terbesar, maka dia haruslah menjadi pelayan bagi sesamanya. Lihatlah bagaimana anak-anak kecil yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam nats ini. Anak-anak kecil menyambut Yesus dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya, bukan dengan memiliki misi atau maksud-maksud tertentu yang terselubung seperti yang dilakukan oleh para murid-murid pada waktu itu, sehingga mereka mempertentangkan siapa yang terbesar dari antara mereka. Karena itu, sambutlah Kristus di dalam kehidupan kita seperti iman anak-anak tadi. Dan terimalah Kristus ketika kita menyambut Kristus di dalam kehidupan kita tanpa maksud-maksud tertentu, maka kita seperti menyambut Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
nami na di bono gijang, sai pinar badia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.